Inilah yang terjadi pada organ tubuh manusia ketika berpuasa Ramadan. Yang pertama itu adalah organ kulit. Menurut dokter spesialis kulit dan kelamin Rumah Sakit UGM, Dr. Arief Budianto, PhD SPK, puasa akan mempengaruhi proses fisiologi baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dan khusus untuk kulit, maka ketika orang berpuasa akan mengalami proses rejuvenasi atau peremajaan kulit yang dikarenakan adanya penghambatan proses penuaan kulit atau aging. Hal ini dikarenakan ketika orang berpuasa maka hormon HGH atau hormon pertumbuhan akan meningkat drastis, di mana ketika ini terjadi maka proses terjadinya regenerasi sel-sel tubuh akan meningkat dengan pesat, dengan syarat makanan yang Anda konsumsi harus penuh nutrisi sebagai bahan baku untuk proses regenerasi sel-sel kulit itu sendiri. Dengan kata lain atau kata gampangnya adalah kulit Anda akan lebih kenyal dan tampak lebih awet muda ketika sering berpuasa. Yang kedua itu adalah organ lambung. Menurut Dr. Angela C. Ardiani dari Healthy Choice Detox Center and Medical Store, lambung sejatinya bersifat elastis. Bentuknya mengikuti komposisi dan jumlah makanan yang Anda konsumsi. Jadi ketika Anda sering makan banyak, maka lambung Anda akan melar dengan sendirinya mengikuti berapa banyak makanan yang Anda konsumsi setiap harinya. Namun setelah beberapa lama Anda menjalani puasa, lambung akan mengecil kembali. Menurut Dr. Angela, pengecilan lambung tidak terjadi secara drastis. Jadi Anda tidak perlu khawatir bentuk tubuh Anda akan berubah drastis. Jadi tetap ada tahapannya secara perlahan-lahan. Sekali lagi, ketika lambung Anda mengecil, maka kedepannya Anda akan mudah menurunkan berat badan Anda karena makanan yang masuk akan lebih sedikit menyesuaikan dengan ukuran lambung Anda sekarang. Yang ketiga itu adalah organ hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di tubuh yang membantu fungsi ginjal dengan cara memecah senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Hati juga memecah penyimpanan glukosa sebagai sumber energi pertamanya. Dengan puasa dan tidak ada makanan yang masuk selama 12 jam lebih, hati akan beristirahat sehingga sel-sel hati akan fokus dalam proses regenerasi atau perbaikan sel-sel hati. Yang keempat itu adalah kantong empedu. Kantong empedu, organ kecil yang terletak di bawah hati Anda, pada dasarnya adalah kantong untuk menyimpan empedu. Fungsi kantong empedu adalah memekatkan empedu dengan absorpsi air dan natrium. Sementara fungsi cairan empedu adalah untuk mencerna lemak. Cairan empedu sendiri diproduksi oleh sel hepatosit sebanyak 500 sampai 1000 mili per hari. Dalam keadaan puasa, cairan empedu yang diproduksi mengalir ke kantong empedu dan akan mengalami pemekatan 50%. Proses pemekatan cairan empedu ini sangat baik karena bertujuan untuk penyerapan lemak dan proses pembuangan racun-racun dalam tubuh melalui sistem ekskresi manusia. Yang kelima itu adalah organ pankreas. Dalam keadaan kondisi normal, fungsi pankreas adalah menghasilkan insulin, di mana insulin ini dibutuhkan oleh tubuh untuk mengubah glukosa yang berasal dari makanan atau minuman manis yang Anda konsumsi untuk dirubah menjadi cadangan energi. Ketika kita berpuasa, produksi insulin akan menurun drastis bahkan berhenti sehingga tubuh memerintahkan hati untuk memecah penyimpanan glukosa yang ada pada hati dan dalam bentuk cadangan lemak. Berdasarkan penelitian dari University of Southern California, Amerika Serikat, dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal Cell menemukan bahwa puasa bisa digunakan sebagai metode yang bisa untuk terapi perbaikan sel beta pankreas penderita diabetes. Para peneliti tersebut mengambil kesimpulan pankreas yang sudah rusak sebenarnya bisa dirangsang atau dipicu beregenerasi kembali dengan cara berpuasa, namun harus mengikuti beberapa syarat, yakni harus menerapkan diet rendah kalori, rendah protein, rendah karbohidrat, dan pemenuhan nutrisi yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Jika ini Anda lakukan, maka sel beta pankreas bisa beregenerasi atau memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, bagi Anda yang puasanya bolong-bolong tahun kemarin nih kajian saintifiknya. Jadi, puasa ini jangan bolong-bolong lagi ya, biar organ dalamnya pada sehat, bugar, dan kuat. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar dapat pahala, karena menganjurkan orang berpuasa di bulan Ramadan. Tetap semangat dan yuk lawan kemustahilan bersama Mas Sagi Indonesia.